Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang isim dhamir atau kata ganti. Isim dhamir itu kalau pada bahasa kita seperti ini. Semisal saya buatkan contoh, Andi pergi ke sekolah. Dia naik kereta. Kata dia di sini adalah isim dhamir, mengganti dari kata Andi. Nah, seperti ini. Kita sering pakai bahasa seperti ini. Andi pergi ke sekolah, dia naik kereta. Kata dia di sini mengganti dari nama Andi. Ini namanya adalah isim dhamir, kata ganti. Bisa difaham? Kalau sudah, kita lihat di tabel. Dhamir itu ada dua, yaitu dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Apa itu dhamir munfasil? Kita baca di buku. Dhamir munfasil adalah dhamir yang berdiri sendiri. Dhamir muttasil, kalau dhamir muttasil adalah dhamir yang selalu menempel. Di sini saya tuliskan beberapa isim dhamir di buku lebih lengkap. Di sini saya tuliskan hanya beberapa. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, dan seterusnya. Nah, huwa ini adalah dhamir munfasil, muttasilnya yaitu hu. Huma adalah munfasil, muttasilnya yaitu sama huma. Hum juga seperti itu. Kita buat contoh seperti ini. Misal di sini ada artinya masing-masing. Huwa artinya dia laki-laki satu. Huma dia laki-laki dua. Hum dia laki-laki banyak. Jadi kata ganti atau isim dhamir itu tidak hanya satu, tapi bisa satu orang, bisa dua orang, bisa banyak orang. Begitu juga hiya, huma, hunna. Kalau huwa di sini ada huwa, huma, hum di sini adalah mudzakkar, ya. Karena laki-laki. Kalau hiya, huma, hunna di sini adalah muannas atau perempuan. Kalau untuk mengganti laki-laki berarti kita pakainya yang huwa, huma, hum. Kalau perempuan berarti hiya, huma, hunna. Kalau kamu berarti anta, antuma, antum, dan lain-lain sebagainya di buku lebih lengkap. Kalau kita lihat di buku, di situ ada ghaib, mukhatab, mutakalim. Seperti ini kan. Apa itu ghaib, apa itu mukhatab, apa itu mutakalim? Ghaib itu seperti ini. Ghaib itu adalah orang ketiga. Mukhatab orang kedua. Mutakalim orang pertama. Apa perbedaannya? Seperti ini. Misal, kalau istilahnya ngomong, gampangnya ngomong, ghaib itu adalah orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Mukhatab itu yang diajak bicara. Mutakalim orang yang
berbicara atau yang mengajak bicara. Contoh seperti ini. Saya ngobrol dengan teman ngomongin Pak Ahmad. Nah, karena saya ini yang mengajak ngobrol, di sini adalah mutakalim. Ya, di sini adalah mutakalim. Saya ngobrol dengan siapa? Oh, saya ngobrol dengan teman. Teman ini yang diajak bicara. Berarti teman di sini adalah mukhotob. Goibnya siapa? Goibnya adalah Pak Ahmad yang dibicarakan. Berarti Pak Ahmad di sini adalah goib. Sampai sini bisa difaham. Pokoknya mutakalim itu yang mengajak bicara, mukhotob itu yang diajak bicara, goib itu yang dibicarakan. Itu perbedaan mutakalim, mukhotob dan goib. Makanya di sini ada huwa, huma, hum artinya dia. Goib itu artinya dia. Dia. Kalau mukhotob itu artinya kamu. Kalau kamu kan pasti orang yang diajak bicara kan. Kamu lagi ngapain, pasti ada orangnya kan. Nggak mungkin kita ngomong kamu lagi ngapain tapi orangnya nggak ada. Istilah kamu itu pasti kita sedang ngobrol dengan seseorang. Nah, itulah mukhotob. Kita buat contoh seperti ini. Kita hapus. Sekarang kapan kita memakai huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antum, antum? Kita buat contoh bahasa Indonesia aja dulu. Bapak dan Andi bermain bola. Mereka sangat bahagia. Nah, kalau kita lihat, mereka ini adalah kata ganti yang menggantikan Bapak dan Andi. Berarti mereka ini pakai dhamir yang mana? Karena mereka di sini adalah menggantikan Bapak yang Andi. Bapak yang Andi ini jumlahnya ada dua. Bapak satu, Andi dua. Dan di sini adalah laki-laki atau mudzakkar. Maka yang dipakai adalah huma, dia. Berarti mereka di sini Bapak dan Andi bermain bola. Huma, mereka berdua sangat bahagia. Jangan pakai huwa. Kalau kita pakai huwa salah. Yang benar adalah huma karena mengganti dua orang. Bisa dipaham? Contoh lagi. Ibu pergi ke pasar. Dia membeli baju. Kita lihat, ibu pergi ke pasar, dia membeli baju. Kata dia di sini menggantikan ibu. Kita lihat menggantikan berapa orang. Karena yang digantikan hanya ibu, berarti hanya satu orang. Mudzakkar apa muannas? Karena ibu itu adalah perempuan, berarti muannas. Kalau muannas pakainya yang dia perempuan, jangan dia laki-laki, jangan pakai huwa, salah. Yang benar adalah hiya. Sama-sama artinya dia satu. Di sini juga dia satu, cuman kalau huwa mudzakkar laki-laki, kalau perempuan pakainya yang hiya. Berarti ibu pergi ke pasar. Dia
berarti di sini pakainya hiya membeli baju. Bisa dipaham? Contoh lagi, bapak, ibu, dan Andi pergi ke Surabaya. Mereka berangkat pagi hari. Kalau kita lihat di sini, kata mereka ini menggantikan bapak 1, ibu 2, Andi 3. Berarti lebih dari 2 kita pakainya nanti yang jamak atau banyak. Kita tinggal lihat dulu, mereka ini menggantikan 3 atau banyak. 3 sudah, 3 orang. Laki-laki apa perempuan? Karena di sini ada laki-laki, bapak laki-laki, ibu perempuan, Andi juga laki-laki. Jangan bingung. Selama di situ ada laki-lakinya, meskipun jumlah perempuannya banyak, ada laki-laki 1 saja, kita menangkan yang laki-laki. Berarti di sini 3 laki-laki. Meskipun ya ada di sini ibu, kemudian Anissa, kemudian siapa nama cewek, misal Fatima, terus Zahra dan Andi, bla 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 bla. Meskipun di sini kita lihat di sini ibu perempuan, Anissa perempuan, Fatimah perempuan, Zahra perempuan, tapi ada laki-laki Andi. Tetap yang menang adalah laki-lakinya nanti. Selama di situ ada laki-lakinya, maka yang menang adalah laki-laki meskipun jumlahnya wanitanya banyak. Bisa difaham? Maka dari itu bapak, ibu dan Andi, karena di sini campur, ada mudzakkar, ada muannas, kita pilih yang mana? Kalau ada laki-lakinya kita pakai yang laki-laki. Berarti bapak, ibu dan Andi pergi ke Surabaya, mereka berangkat pagi hari, adalah domirnya 3 laki-laki. Yang mana 3 laki-laki? Hum atau hunna? Hum ini adalah laki-laki banyak, maka kalau hunna di sini untuk perempuan muannas, berarti kita pakainya yang hum. Berarti di sini pakainya hum. Bapak, ibu dan Andi pergi ke Surabaya. Hum berangkat pagi hari. Bisa dipaham isim domir. Nah, ini yang dimaksud dengan isim domir seperti itu, kata ganti. Dan kita harus tahu kapan kita memakai huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum, dan lain-lain sebagainya. Bisa dipaham ya? Nah, sekarang kita mempelajari tentang kapan kita memakai domir muttasil. Tadi kan kita membahas munfasil. Sekarang kapan kita pakai yang muttasil? Kita hapus dulu. Muttasil itu adalah domir yang selalu menempel. Contoh seperti ini. Ini adalah tas Budi. Tasnya berwarna merah. Kalau kita lihat katanya di sini, ini sebenarnya ada isim domirnya. Nya di sini mengganti kata Budi. Tas Budi berwarna merah. Ini adalah tas Budi. Tasnya berwarna merah. Nya di sini mengganti kata Budi. Ya Bang. Muttasil itu selalu menempel.
Semisal seperti ini. Bukumu. Nah, mu di sini kan isim kata ganti. Bukumu, bukuku, menempel dia menempel ke kata sebelumnya. Ini namanya mutasil. Perbedaan munfasil dan mutasil seperti itu. Kalau kita pakai contoh bahasa Indonesia seperti ini. Ini adalah tas Budi. Tasnya berwarna merah. Nya di sini mengganti Budi. Berarti nya di sini karena Budi ini satu terus laki-laki. Dan ini adalah goib yang dibicarakan kan. Ini adalah tas Budi. Misal saya ngobrol dengan sampean, Kang, ini adalah tasnya Kang Budi. Tasnya ini berwarna merah. Berarti kan saya ngobrol dengan sampean, saya itu orang pertama atau mutakalim, sama itu mukhotob, orang yang diajak bicara, budinya itu goib, orang yang dibicarakan. Makanya kita pakainya yang goib. Tasnya karena goib berarti di sini pakainya yang hu. Yang hu ini karena domir mutasil. Berarti tashu. Tashu bahasa Arabnya tas apa? Nanti. Gampang itu nanti. Yang penting kita tahu kapan kita memakai munfasil, kapan kita memakai muttasil. Bukumu. Kang, apakah ini bukumu? Apakah ini bukumu? Katamu di sini berarti mutasil, menempel kan, menempel pada buku. Kalau mutasil kita lihat di sini kita pakai mutakalim, mukhotob apa goib. Bukumu, Kang, apakah ini bukumu? Nah, berarti saya ngomong dengan sampean. Munya di sini adalah sampean. Sampean itu adalah orang yang saya ajak bicara. Kalau orang yang diajak bicara namanya mukhotob. Berarti kita pakainya yang mukhotob. Mu, bukumu satu lagi. Saman itu orang satu. Maaf. Nah, saya ngobrol dengan sampean. Saman kan satu orang, hanya satu orang. Laki-laki juga. Berarti kita pakainya kamu, K. Buku, K. Apakah ini buku K? Seperti itu. Bisa dipaham? Kita harus bisa membedakan kapan kita pakai munfasil, kapan kita pakai muttasil. Ini kalau dicontoh bahasa Indonesia. Kalau dicontoh bahasa Arab seperti ini. Contoh. Contoh domir munfasil dulu. Munfasil. Hadza Muhammadun. Huwa mahirun. Kita lihat huwa di sini adalah isim domir mengganti dari Muhammad. Artinya ini adalah Muhammad. Dia orang yang rajin. Kok rajin? Apa? Pintar. Dia atau di sini huwa ini adalah mengganti dari Muhammad. Hadza Muhammad huwa mahirun. Ini Muhammad, dia adalah murid yang rajin. Ini adalah contoh munfasil. Muttasil, sekarang kita muttasil. Contoh dari muttasil, ana uhibbuha. Saya
mencintainya. Nah, ini adalah dhamir muttasil, dia menempel ke lafadz yang lain. Seperti itu ceritanya, dia menempel. Di sini nya di sini mengganti dari kata seseorang kan, saya mencintainya. Ana uhibbuha. Inilah perbedaan munfasil dan muttasil. Banyak sekali contoh-contoh yang lain antara munfasil dan muttasil. Ciri-ciri yang pasti biasanya berdiri sendiri kan. Dia kan berdiri sendiri, tidak menempel, tidak menggandeng dan lain-lainnya. Biasanya terletak di depan lafadz. Ini ciri-cirinya. Kalau mutasil, dia itu menempel. Letaknya biasanya di belakang lafadz. Ini kan di belakangnya uhibbu. Kalau ini kan sendiri dia, huwa mahirun. Bisa dipaham seperti ini. Contoh mutasil satu lagi sudah. Hadza baitu Muhammad. Baituhu jamil. Ini rumah Muhammad. Rumahnya bagus. Katanya di sini adalah kata ganti atau isim dhamir. Di sini adalah hu. Hadza baitu Muhammadin. Ini rumah Muhammad. Baituhu jamilun. Rumahnya bagus. Hu ini artinya adalah nya. Hu kalau kita lihat ini adalah dhamir muttasil. Dia menempel pada lafadz baitun. Kalau ha menempel pada uhibbuha. Letaknya di belakang lafadz. Di sini di belakang lafadz. Di sini juga di belakang lafadz. Kalau munfasil berdiri sendiri di depan lafadz. Dia di depan mahirun. Dia tidak menempel, berdiri sendiri. Bisa dipaham seperti ini. Semoga bisa dipaham. Kita lanjut ke kaidah. Kita hapus dulu. Di dalam buku ada kaidah domir, semua domir hukumnya mabni. Mabni artinya adalah tetap. Dia tidak bisa berubah-ubah. Contoh seperti ini. Min adalah huruf jar. Pengamalannya berarti mengejarkan kalimat isim. Bertemu dengan hu adalah isim domir. Kita lihat min mengejarkan kalimat isim, berarti karena hu ini adalah isim, berarti kan harus dijarkan atau dikasrohkan. Tapi karena huruf isim domir itu hukumnya mabni, dia tidak bisa berubah. Min bertemu hu maka tetap menjadi minhu. Dia tidak berubah menjadi minhi. Ini malah salah. Kalau dibaca minhi salah. Kenapa dibaca minhi? Karena kemasukan huruf jar. Ini salah. Dia tetap membacanya minhu. Kenapa kok tak berubah minhi? Karena isim dhamir hukumnya mabni atau tetap. Semuanya isim dhamir seperti itu. Bisa dipaham? Kaidah yang kedua, dhamir muttasil hu, huma, hum, hunna bila sebelumnya berupa harokat kasroh atau ya sukun maka dibaca hi, hima, him, hina. Hu
huma, hum, huna. 4 domir ini jika sebelumnya berupa harokat kasroh atau ya sukun, maka dibaca hi, hima, him, hina. Contoh, di buku diterangkan ada alai hi atau bihi. Kita konsen di hi-nya. Kalau kita lihat alaihi dan bihi, alaihi ini aslinya adalah ala bertemu hu, ya. Ala bertemu hu. Ala adalah huruf jer, hu adalah isim. Dia menjadi alaihi. Loh, kok berubah? Tadi katanya isim domir hukumnya mabni atau tetap, tidak berubah-ubah. Kok di sini menjadi hi? Karena alasannya dia dibaca jer atau baca hi bukan karena kemasukan huruf huruf jer, bukan. Tapi dia dibaca jer karena dia jatuh setelah ya sukun. Kaidahnya, apabila domir hu, huma, hum, huna jatuh setelah kasroh atau ya sukun, maka dibaca hi, hima, him, hinna. Ala bertemu hu dibaca alaihi. Alasannya apa? Karena jatuh setelah ya sukun. Bukan karena huruf jernya, bukan, tapi karena jatuh setelah ya sukun. Kalau nggak percaya, contoh lagi bi. Bi ini adalah huruf jer. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi. Bertemu dengan hu, maka menjadi bihi. Kok nggak bihu? Katanya hukumnya mabni. Karena isim domir hu, huma, hum, huna bila jatuh setelah harokat kasroh atau ya sukun, maka dibaca hi, hima, him, hina. Jadi hu berubah menjadi hi ini bukan karena huruf jerbi, bukan, tapi karena jatuh setelah harokat kasrohnya. Ya, jadi bukan karena huruf jernya, tapi karena harokat kasrohnya. Contoh lafadz saya hapus. Min bertemu kitabun bertemu hu. Berarti kalau jadinya min ini adalah huruf jer, kalimah huruf. Kitabun ini adalah kalimah isim. Hu ini adalah kalimah isim. Ini isim karena tanwin, ini isim karena isim domir. Hu, domir mutasil. Di sini ada 2 isim. Kita harus jadikan idofah. Tapi kita lihat dulu seperti yang kemarin pelajari. Apakah pantas diberi artian? Kalau tidak pantas, baru kita jadikan isim idofah. Kitabun artinya kitab. Hu artinya dia. Apakah di sini pantas diberi artian? Kitab yang dia, tidak pantas. Kalau tidak pantas berarti kita jadikan idofah. Kalau idofah berarti ini adalah mudhof, ini adalah mudhof ilaih. Mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Apakah ada al? Tidak ada. Apakah ada nun? Tidak ada. Apakah ada tanwin? Ini ada tanwin, berarti tanwinnya dibuang. Karena di sini ada huruf jar min, berarti dibaca min kita bi. Jangan kita bin ya, salah kalau kita bin. Harus kita bi. Meskipun tidak ada al, tidak boleh ditanwin. Alasannya karena apa? Mudhof tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Aslinya kita bin. Tapi karena menjadi mudhof tanpa tanwin, dibaca
kita bi. Kemudian hu adalah isim domir atau menjadi mudhof ilaih. Mudhof ilaih hukumnya jer. Berarti di sini dibaca min kitabi hi. Pertanyaannya, hi di sini dibaca awalnya kan hu. Hu berubah menjadi hi. Alasannya apa? Apakah karena mudhof ilaih yang harus dibaca jer atau karena kemasuk atau apa? Kan seperti itu. Hi-nya di sini dibaca hi, awalnya hu berubah menjadi hi, padahal hukumnya adalah isim dhamir hukumnya tetap atau mabni. Dibaca hi bukan karena mudhof ilaih, bukan, tapi karena jatuh setelah harokat kasroh. Bisa dipaham? Jatuh setelah harokat kasroh. Karena apa? Mudhof ilaih tidak mempengaruhi cara membaca isim domir, karena isim domir itu hukumnya mabni, tetap tidak bisa dirubah-rubah kecuali hanya 4 tadi, huma humuna. Nah, jika sebelumnya berupa harokat kasroh atau ya sukun maka dibaca hi, hima, hina. Jadi di sini dibaca hi bukan karena mudhof ilaih, tapi karena jatuh setelah harokat kasroh, hu menjadi hi. Bisa difaham? Semoga saja bisa dipaham. Kita lanjut di kaidah selanjutnya. Kata yang bertemu dengan ya domir maka dibaca kasroh. Contoh, baitun bertemu dengan ya, maka menjadi baiti. Baitun berubah menjadi baiti. Bisa dipaham? Gampang kok ini. Pertanyaannya seperti ini. Tanwinnya kemana? Kan seperti itu. Tanwinnya kemana? Kok nggak dibaca baitin seperti ini? Ini malah salah. Kita lihat, baitun artinya adalah rumah. Ya artinya adalah saya. Baitun ini adalah kalimat isim. Ya ini juga kalimat isim. Isim karena tanwin, ini isim karena isim domir. Kita lihat di buku, ya itu termasuk isim domir. Ya mati artinya adalah saya. Ada 2 isim berarti dijadikan idhofah selama antara isim satu dengan isim yang lainnya tidak pantas diberi arti yang. Rumah yang saya, kan tidak pantas rumah yang saya, berarti dijadikan idhofah. Baitun maka menjadi baitu, tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Baitun menjadi baitu, berarti baitu bertemu ya domir. Kaidahnya, lafadz atau kata yang bertemu dengan ya domir, ini adalah katanya yang bertemu dengan ya domir maka dibaca kasroh. Baitun maka menjadi baiti. Nah, seperti ini. Bisa difaham kan? Madrasatun bertemu dengan ya domir maka menjadi madrasati. Kolamun bertemu ya domir dibaca kolami. Masjidun bertemu ya domir menjadi masjidi. Nah, seperti itu. Al faslu bertemu dengan ya domir maka menjadi jangan al fasli tapi
fasli. Ini mudhof, artinya kelas. Kelas itu kata benda, berarti isim, atau bisa karena al. Isim, kelas ya itu artinya saya, kelas yang saya, tidak pantas, berarti jadikan idhofah. Kata pertama mudhof, tanpa al, tanpa tanwin, tanpa nun. Tanpa al berarti alnya hilang. Al faslu menjadi faslu. Karena bertemu ya dhamir maka dibaca kasroh, faslu menjadi fasli. Bisa difaham? Semoga bisa difaham. Mungkin sekian pelajaran tentang isim dhamir. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.